Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, di pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-14 yang mana akan dibahas mengenai aspek hukum dan mengapa sih gitu aspek hukum ini penting dalam studi kelayakan. Untuk itu mari kita bahas. Hal pertama yang perlu kita pahami yaitu berkaitan dengan badan usaha secara definisi. Jadi badan usaha ini merupakan suatu organisasi yang berperan sebagai payung hukum ya. Jadi sifatnya dia melindungi usaha kita secara legalitas. Nah, sebenarnya tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah tujuannya untuk melindungi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, sehingga bisa diperkuat dengan legalitas yang kita miliki gitu ya. Selain itu juga bisa untuk menambahkan modal dengan cara apa? Ya dengan cara misalnya mendapatkan modal dari eksternal. Jadi investor ketika melihat usaha kita memang sudah berbadan hukum akan lebih percaya dibandingkan menanamkan modal kepada usaha-usaha yang memang belum berbadan hukum ataupun belum ada kejelasan statusnya gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya, faktor-faktor apa saja sih sebenarnya yang bisa mempengaruhi terbentuknya badan hukum ini gitu ya. Yang pertama berkaitan dengan produk yang kita tawarkannya, baik itu barang ataupun jasa gitu ya. Lalu yang kedua berkaitan dengan cakupan pasarnya. Nah, ini juga bisa mempengaruhi terbentuknya badan hukum. Nah, jadi semakin luas cakupan pasarnya, nah ini bisa menjadi pertimbangan ya, apakah usaha itu akan membentuk badan hukum tertentu gitu ya, dengan memilih berbagai jenis badan hukum ataukah tidak. Nah, contohnya misalnya ketika suatu usaha itu ingin mengembangkan produksinya misalkan menjadi produksinya tidak hanya di dalam negeri tapi juga ekspor. Nah, otomatis juga kita perlu mengurusi perizinan-perizinan dan secara tidak langsung kita juga harus membentuk ya badan usaha mana yang akan dipilih atau yang dirasa cocok gitu ya untuk usaha kita dan juga target tujuan usaha kita gitu ya. Nah, lalu yang ketiga berkaitan juga dengan penetapan harga. Lalu yang keempat berkaitan dengan tenaga kerja yang kita pekerjakan. Nah, ini juga berkaitan dengan ini ya persyaratan ya, karena memang setiap jenis badan usaha juga memiliki kriteria-kriteria tertentu termasuk di dalamnya berkaitan dengan jumlah tenaga kerja. Lalu yang kelima berdasarkan organisasi internalnya ya. Yang keenam berkaitan pembelanjaan dan yang terakhir berkaitan dengan jenis badan usaha. Nah, jenis badan usaha itu ada banyak ya, dari mulai yang perseorangan, lalu dari mulai persekutuan itu ada CV, ada firma gitu ya. Lalu ada perseroan terbatas, ada bahkan perseroan terbuka ya. Jadi sudah ada nama di belakangnya TBK ya. Nah, itu juga bisa menjadi pilihan dari para pengusaha gitu ya untuk membentuk badan usahanya. Selanjutnya, dalam memilih badan usaha terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama berkaitan dengan kepemilikan. Nah, kenapa kepemilikan ini menjadi penting? Karena kepemilikan ini merupakan pedoman dari suatu usaha tersebut gitu ya, baik untuk masa sekarang ataupun masa yang akan datang gitu ya. Nah, lalu yang kedua, organisasi. Nah, organisasi ini sangat digantung dengan jenis badan usaha yang dipilih gitu ya, dan juga ukuran dari organisasi tersebut, karena organisasi ini harus menggambarkan keterbukaan, keluasan, dan juga keselarasan. Lalu yang ketiga berkaitan dengan modal ya. Jadi berapa modal yang perlu dikeluarkan dalam usaha tersebut juga menjadi pertimbangan dalam badan usaha, karena setiap jenis badan usaha memiliki kriteria-kriteria tersendiri ya. Misalnya CV minimal modalnya berapa juta gitu ya. Lalu untuk PT akan berbeda juga gitu ya jumlahnya gitu. Nah, ini adalah bisa menjadi pertimbangan untuk menentukan badan usaha. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan pajak. Nah, pajak juga ini sangat ditentukan oleh badan usaha yang dipilih. Jadi semakin besar gitu ya cakupan atau manfaat yang didapatkan dari badan usaha tersebut, maka akan lebih besar juga tingkat pajaknya. Misalnya untuk perseorangan dan CV atau firma itu akan berbeda pajaknya. Begitupun juga dengan CV firma jika dibandingkan dengan PT akan berbeda pajaknya. Pasti pajaknya akan lebih besar PT dibandingkan dengan CV ataupun firma. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita akan menentukan badan usaha mana yang akan dipilih untuk usaha kita. Setelah kita mengetahui apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih gitu ya badan usaha, selanjutnya kita juga perlu mengetahui badan hukum berdasarkan jenisnya. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan perusahaan perseorangan. Nah, perusahaan perseorangan ini merupakan perusahaan yang cenderung sederhana karena struktur organisasinya sederhana, pendiriannya yang mudah, dan juga modal yang ditanamkannya pun tidak
terlalu besar gitu ya, sehingga nantinya ketika dia mengalami keuntungan ataupun kerugian itu ditanggung oleh pemiliknya sendiri. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan perusahaan kemitraan. Nah, perusahaan kemitraan ini adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Nah, berdasarkan jenisnya, ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan firma dan ada yang disebut juga dengan CV. Nah, bedanya apa? Kalau firma, dia tanggung jawab dan juga risiko itu ada pada pemilik ya, dan menjalankan usahanya dengan atas nama usaha tersebut gitu ya. Sedangkan untuk CV, dia bertanggung jawab atas sejumlah dana tertentu dan terbentuk karena adanya rasa kepercayaan. Nah, lalu yang selanjutnya ada yang disebut dengan perusahaan korporasi atau disebut juga dengan perusahaan perseroan. Nah, ini perusahaan yang kepemilikannya sudah cenderung luas gitu ya, banyak karena memang sudah dalam bentuk saham kepemilikannya. Nah, untuk perusahaan korporasi atau perseroan terbatas ini berdasarkan bentuk kepemilikan terbagi ke dalam 3 macam. Yang pertama ada perseroan terbatas persero, ada perseroan terbatas terbuka dan perseroan terbatas biasa. Sehingga nantinya berdasarkan status ada yang sifatnya terbuka dan juga ada yang sifatnya tertutup. Nah, untuk penjelasannya bagaimana nanti bisa dibaca di slide yang sudah saya share ya. Nah, lalu yang selanjutnya, yang keempat, ada yang disebut dengan perusahaan negara. Nah, perusahaan negara ini adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang dan juga modalnya juga berasal dari negara gitu ya. Nah, jenisnya apa saja? Jenisnya ada 3. Yang pertama ada yang disebut dengan perjan atau perusahaan jawatan. Ada perum atau perusahaan umum dan ada persero atau perusahaan perseroan. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana nanti bisa dilihat di PPT yang sudah saya share ya. Nah, itu untuk jenis badan usaha yang keempat. Lalu yang kelima ada yang disebut dengan badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara ini merupakan badan usaha dengan mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara dengan kekayaan yang terpisah sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, lalu selanjutnya ada yang disebut dengan perusahaan daerah. Nah, perusahaan daerah juga sama, tetapi pendiriannya berdasarkan peraturan daerah. Nah, lalu yang selanjutnya ada yang disebut dengan koperasi. Nah, koperasi ini merupakan perusahaan atau suatu usaha yang didirikan dengan berdasarkan prinsip koperasi itu sendiri. Jadi, maksudnya di sini adalah anggota pemilik itu merupakan anggota pengguna jasa tersebut gitu ya. Nah, untuk selengkapnya nanti bisa dibaca di slide jenis-jenisnya apa saja itu ada macamnya gitu ya. Nah, lalu yang terakhir ada yang disebut dengan yayasan. Nah, yayasan ini merupakan usaha yang memang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan, tetapi lebih mengutamakan nilai sosialnya. Nah, itu adalah jenis-jenis untuk badan usaha. Setelah mengetahui badan hukum berdasarkan jenis, nah kita juga perlu melengkapi legalitasnya gitu ya untuk membentuk badan usaha yang akan kita pilih nantinya. Nah, sebenarnya jenisnya bermacam-macam, namun secara umum gitu ya untuk kelengkapan legalitasnya seperti ini gitu ya. Jadi harus dimilikinya badan hukumnya, lalu harus dimiliki juga tanda daftar perusahaan, harus dimiliki NPWP, surat izin usaha, ya izin domisili, izin mendirikan bangunan hingga bukti diri gitu ya, serta izin-izin lainnya memang mendukung untuk kelengkapan atas pengajuan badan usaha yang akan dibentuk gitu ya. Nah, ini untuk persyaratan-persyaratan apa saja yang perlu dilengkapi dalam membentuk badan usaha.